Nah, ini contoh untuk apa? Memanfaatkan brosur biar lebih maksimal. Terus yang ketiga adalah stok produk. Wah plan, kalau stok produk saya belum bisa karena untuk stok produk itu harus keluar modal yang banyak dan lain-lain. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang beralasan seperti itu ya kan. Sebenarnya stok produk itu mudah. Nah, misalkan gini, teman-teman setiap menjual setiap menjual produk itu keuntungannya jangan langsung dihabiskan. Jadi misalkan gini, pokoknya 3 bulan dari saya menjual produk akan saya masukkan ke produk lagi. Misalkan teman-teman dalam bulan ini bisa menjual kristal ik 5 piece. Nah 5 piece ini keuntungannya itu sudah 500.000. Nah itu jangan dipakai. Kalaupun teman-teman mau pakai cukup 100.000. Yang 400.000 alihkan ke produk lagi. Nah jadi yang tadinya stok kristalik 5 itu jadi 9 kristal ik. Bener nggak? Nah dari 9 kristal ik nanti dijual itu keuntungannya sudah 900.000. Nah, teman-teman kalau mau pakai cukup 200. Nah, jadi 700.000 itu masukkan ke produk lagi. Nah, kira-kira cepet nggak kalau seperti ini untuk stok produknya? Pasti stok teman-teman pasti lebih banyak. Terus stok produk teman-teman pasti nggak mungkin nggak kalah dengan stokis gitu kan. Nah, yang penting itu pembukuan pembelanjaan, terus pembukuan untuk apa untuk yang keuntungan-keuntungan itu harus jelas. Buat apa ya? Emang penting ya. Penting sekali karena untuk stok produk ini kalau misalkan teman-teman punya stok yang banyak, itu misalkan teman-teman punya jaringan, punya downline. Nah, itu jaringannya itu boleh dibawa ke rumah teman-teman, nanti bisa foto-foto bareng dengan produk. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Pertama stok itu tidak harus banyak. Nah, mungkin 500.000 dulu cukup, 500.000. Nah, nanti dari 500 setelah teman-teman teman-teman berjualan, dapat selisih harga, dapat keuntungan, baru dimasukkan ke produk lagi. Pokoknya ditahan untuk kesenangan. Nah, ditunda dulu untuk belanjanya, ditunda dulu untuk makan-makannya. Kalau nanti stok teman-teman sudah banyak, itu teman-teman akan merasakan, wah, jadi seperti ini ya. Apa? Ketika teman-teman stok produknya banyak, itu uang setiap hari itu seperti mengalir, seperti air sungai itu. Nah, kira-kira mau nggak dapat uang terus setiap hari gitu? Nah, itu tentunya kalau stoknya sudah banyak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang belum stok, usahakan stok, jangan banyak-banyak dulu. Nah, karena misalkan 500 atau misalkan mungkin teman-teman punya modal 1 juta. Nah, 1 juta ini teman-teman untuk stok produk. Nah, dari untuk stok produk 1 juta ini, keuntungannya nanti jangan langsung dipakai untuk belanja. Jangan langsung dipakai untuk makan-makan dan lain-lain. Tapi alokasikan ke produk lagi. Nah, itu nanti teman-teman akan merasakan efeknya sendiri. Nah, nanti lama-lama stoknya akan menjadi banyak. Kira-kira mau nggak teman-teman jadi stokis itu sebelum menjadi stokis itu stoknya sudah banyak. Nah, oke lanjut ya.
Yang keempat adalah home sharing. Nah, teman-teman harus mau mengadakan yang namanya home sharing. Nah, kenapa home sharing? Nah, home sharing adalah cara yang paling mudah dan murah untuk membangun kedekatan dengan downline. Jadi kalau teman-teman sudah mengadakan home sharing di tempat teman-teman, itu akan lebih mudah untuk pendekatan dengan downline teman-teman atau pendekatan dengan upline teman-teman. Terus yang selanjutnya, sering diadakannya home sharing antar tim, saling kompak, solid, saling lebih menyayangi. Nah, bener nggak? Kalau misalkan kita home sharing, terus dari si A nanti kenalan dengan si B, sering saling sharing, kira-kira lebih dekat nggak mereka? Nah, pasti lebih dekat. Dan kalau sudah dekat, kira-kira pemikirannya sama nggak? Tujuannya sama nggak? Nah, kalau tujuannya sudah sama, itu insya Allah pencapaian demi pencapaian itu akan lebih cepat juga. Terus selanjutnya, maka omset juga akan mengikuti. Nah, jadi omset itu kalau misalkan teman-teman sudah home sharing, terus dengan downline itu sudah enak, sudah dekat, terus sudah saling kerjasama dan lain-lain, itu omsetnya itu nanti akan mengikuti gitu. Kalau omset sudah mengikuti, peringkat demi peringkat itu akan teman-teman dapatkan tanpa teman-teman harus susah payah untuk mengejar peringkat. Nah, ini contoh ya di jaringan saya di tim Mas Darwanto. Beliau Mas Darwanto itu sering membuat home sharing di Purbalingga, Wonosobo, di Banjarnegara dan lain-lain. Nah, jadi omsetnya itu akan mengikuti. Nah, ini home sharing di rumah saya ya. Belum pesertanya nggak banyak. Karena ini dari jaringan yang dekat-dekat sini saja. Nah, ini di tempatnya Mas Hendy, terus di timnya Mas Darwanto juga. Nah, ini banyak sekali yang home sharing. Nah, jadi duplikasikan home sharing di jaringan teman-teman agar nanti di home sharing itu akan ada yang namanya itu penumbuhan leader. Nah, terus yang kelima ya, lanjut ya. Yang kelima adalah konsisten isi grup bimbingan. Nah, jadi teman-teman yang belum mempunyai grup bimbingan, terutama untuk yang sudah punya downline ya, minimal mungkin ada tiga downline, itu teman-teman sudah boleh membuat grup. Nah, dari 3 downline ini, nanti teman-teman ada grupnya sendiri, terus ketika sudah kedekatan sudah terjalin, nanti kita targetkan dengan downline itu. Target minimal mungkin 3 member dalam 1 bulan. Nah, kenapa harus membuat grup? Nah, karena kelas belajar bisnis NASA bagi distributor NASA. Jadi dengan adanya grup bimbingan itu ada juga kelas belajar bisnis NASA. Ya, terus selanjutnya tempat distributor NASA bersinergi dengan leader dan distributor lain. Jadi di grup itu di grup bimbingan itu nanti walaupun mereka mungkin beda jalur,
tapi tetap apa? Tetap bersinergi, tetap saling membantu, saling menjawab pertanyaan dan lain-lain. Terus leader konsisten isi grup akan membuat downline semangat dan mendalami sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah leader, yang minimal sudah punya downline itu sering nggak tidak harus setiap hari ya. Misalkan dalam 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali, atau kalau bisa itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu Minggu libur. Atau mungkin bisa juga Senin, Selasa, Rabu libur, tapi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu rutin isinya gitu. Boleh teman-teman jadwalkan. Nah, terus yang selanjutnya yang keenam adalah Japrian. Nah, kenapa omsetmu turun? Kenapa nggak pernah home sharing? Grupmu nggak pernah diisi? Kok timmu nggak ada pertumbuhan jaringan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita sampaikan dengan downline kita. Nah, setelah itu mereka nanti akan apa? Akan ada jawaban-jawaban. Ini karena seperti ini, karena seperti ini, karena seperti ini gitu. Nah, nanti untuk leader-leader semua, jadi itu bisa memberi solusi, bisa memberikan cara. Oh, ini harus seperti ini harus seperti ini. Nah, terus di Japrian itu tidak harus ngomongin soal NASA. Nah, jadi mungkin dengan si A ya, mungkin kita punya downline A, B, C. Nah, dengan si A mungkin Senin, Selasa kita sering japri. Nah, kita boleh jadwalkan seperti itu. Jadi Senin, Selasa untuk si A. Nah, nanti Rabu, Kamis untuk si B. Jumat, Sabtu untuk C. Nah, bisa kita jadwalkan seperti itu. Nah, jadi nanti tidak tidak renco gitu kan. Nah, terus nanti wah ini untuk si A misalkan kaki 1, wah ini Senin, Selasa kita japri, kita bantu mereka dari japri, mungkin telepon dan lain-lain. Nah, terus nanti Rabu, Kamis itu untuk si B. Pokoknya waktunya Rabu dan Kamis itu untuk si B, untuk kita telepon, kita japri dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya mungkin Jumat, Sabtu itu untuk si C. Nah, itu kalau kita punya 3 kaki. Nah, kalau kita punya 5 kaki gimana plan? Nah, boleh kita jadwal setiap hari. Senin si A, Selasa si B, terus Rabu si C, Kamis si D, Jumat D, E, terus Sabtu F. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi nanti tidak renco ya untuk. Terus kita juga ada strukturnya lebih mudah. Nah, pokoknya kalau bisa teman-teman buat jadwal sedemikian rupa. Nah, terus buat juga jadwal konsultasi teman-teman dengan A-Plan. Nah, jadi kalau teman-teman di lapangan ketemu kendala, terus ada hal-hal yang teman-teman belum paham, itu langsung buat jadwal konsultasi dengan A-Plan. Nah, jadi nanti teman-teman ketika di lapangan ketemu hal-hal yang belum paham, itu teman-teman langsung oh seperti ini. Ternyata A-Plan sudah pernah mengalami ini gitu. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mengikuti seminar. Apa hubungannya seminar dengan omset? Nah, tentunya sangat berhubungan sekali. Kalau teman-teman sudah mengikuti pertemuan, biasanya itu semangatnya itu lebih. Nah, yang tadinya sudah down karena
karena belum ada yang daftar member, begitu ikut pertemuan jadi semangat. Terus ibaratnya kita ikut pertemuan itu ibaratnya kita ngecas HP. Nah, yang tadinya baterai lopet, tapi setelah kita cas itu terisi penuh. Jadi semangatnya itu powerful, bener nggak? Nah, makanya mungkin di era pandemi ini ya kita belum bisa mengadakan pertemuan secara offline. Tapi teman-teman jangan khawatir, setelah era pandemi ini berlalu, setelah dari pemerintah sudah membuka larangan-larangan, pasti upline itu pasti akan apa segera membuat pertemuan demi pertemuan. Jadi teman-teman siapkan saja untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang mungkin setelah era pandemi ini akan kita upline semua itu akan adakan. Nah, beruntung sekali ya kita di grup ini itu kita masih bisa sharing, masih bisa belajar di grup NDO ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru itu sangat beruntung sekali karena upline kita itu ada Mas Agus, Mas Kibdul Kali, terus ada Pak Ali juga, itu siap membimbing kita, siap mengisi materi di grup ini. Nah, jadi teman-teman harus lebih semangat lagi. Nah, ini contoh pertemuan ya. Pertemuan itu ada NDO, ada One Day KDI, ada NDT, terus ada KDI Plus. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan era pandemi ini sudah berlalu, nah, segera minta jadwal pertemuan-pertemuan ke upline. Oke, alhamdulillah ya. Materi dari saya sudah selesai. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sambil menunggu untuk teman-teman yang bertanya. Untuk yang teman-teman yang belum paham apa yang saya sampaikan tadi itu boleh ditanyakan. Mungkin ada waktu 15 menit ya untuk tanya jawab ya. 15 menit untuk tanya jawab. Nah. Teman-teman yang belum paham apa yang saya sampaikan tadi itu boleh ditanyakan. Terus nantikan juga ya live streaming itu dari teman-teman stokis semua. Karena nanti live streaming yang selanjutnya itu materinya mungkin bagus-bagus semua. Jadi teman-teman siap menyimak. Oke, ini ada pertanyaan ya. Mau tanya apa? Setiap prospek selalu dapat penolakan. Nah, jawabnya mudah Mbak. Kita alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah saya masih ditolak. Berarti ada yang kurang dengan presentasi saya. Di mana kurangnya? Nah,
oh mungkin saya cara ngomong saya itu masih kurang. Kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Oh mungkin saya cara penyampaian saya masih kaku. Terus mungkin alat-alat yang saya bawa untuk prospek itu masih kurang. Nah, coba teman-teman koreksi diri sendiri dulu. Bener nggak? Nah, mau tanya mas, gimana cara ngajak tim yang nggak mau diajak home sharing? Nah, untuk tim yang nggak mau diajak home sharing, boleh kita coba untuk home sharing di rumah tim kita. Tapi kalau sudah mengadakan di rumah mereka, tapi mereka tetap masih nggak respon dan lain-lain, kita jangan fokuskan ke mereka. Nah, kita fokus ke yang mau-mau saja dulu. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman fokus dengan orang-orang yang apa, yang belum apa, belum mau aktif, itu nanti waktu teman-teman akan habis di situ. Jadi kita usahakan untuk home sharing di rumah downline kita. Terus apa? Pokoknya kita ajak setiap ada pertemuan yang dekat-dekat kita ajak, kita informasikan gitu. Mas Rohidin gimana kalau kita punya jaringan jauh, cara home sharingnya gimana? Ya, ini pertanyaan dari Mbak Neneng ya. Jadi gini Mbak, kalau misalkan Mbak punya jaringan jauh, nah, kita sering telepon. Jadi usahakan itu misalkan 1 minggu 2 kali atau 3 kali kita harus telepon. Kita telepon, tanya kabar, tidak harus ngomong masa. Yang penting kita komunikasi, jalin kedekatan. Kalau mereka sudah dekat, kalau misalkan kita nggak telepon mereka, itu pasti mereka sudah telepon mereka ingin telepon, pasti mereka telepon kita. Nah, kalau sudah dekat, terus kalau sudah nyaman dengan jenengan, kira-kira mereka mau nggak home sharing? Pasti mereka setiap kita arahkan untuk home sharing, untuk penambahan member, pasti mereka lebih nyaman, mereka lebih semangat lagi. Tanya mas, apa bedanya NDO sama KDI? NDO itu dikhususkan untuk distributor baru Mbak Khalifah. Nah, jadi NDO adalah singkatan dari New Distributor Baru, New Distributor Orientasi. Nah, kalau KDI itu Klub Distributor Inti. Nah, terus NDO itu pertemuannya itu hanya sekali, hanya 1 hari dari pagi sampai sore. Kalau KDI Plus itu pertemuannya selama 3 hari. Nah, biasanya selama ini kita adakan di Purwokerto dari hari Jumat siang sampai hari Minggu sore. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara memberi pengertian downline yang tak pernah aktif? Nah, untuk downline yang tidak aktif, kita usahakan misalkan gini, kita masukkan ke grup upline, kita sering ajak misalkan Mbak Sincan ini mau COD-an, kita ajak. Terus mau home sharing kita ajak. Terus misalkan sekali-kali kita ajak makan-makan dan lain-lain. Nah, pokoknya kita bangun dulu kedekatan. Nah, kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah nyaman, itu mereka akan mencontoh kita. Oke, siapa tahu ada lagi, boleh ditanyakan. Oke, masih ada waktu 7 menit lagi. Oh.
Semangat pagi Mbak Erna, nggak apa-apa telat, nanti bisa simak video saya, karena setelah ini akan saya bagikan. Nah, jadi jangan khawatir, masih tetap bisa menyimak. Nah, yang penting tetap semangat. Nah, oke, masih ada waktu 7 menit lagi. Selamat pagi Mbak Emma, nggak apa-apa telat, nanti bisa simak video saya, karena setelah ini akan saya bagikan. Nah, jadi jangan khawatir, masih tetap bisa menyimak. Nah, yang penting tetap semangat. Nah, oke, masih ada 6 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan. Nah, selamat pagi Mas. Bagaimana agar iklan di marketplace disetujui? Nah, iklan di marketplace itu sebenarnya mudah. Tinggal teman-teman kreatif untuk judul di judul postingan. Jadi jangan yang terlalu vulgar, kreatif. Misalkan apa, kita jualan kristal X, kita jangan tulis lengkap kristal X gitu. Nah, tapi misalkan kita tulis apa, perempuan harus tahu misalkan. Nah, terus gambarnya itu juga jangan terlalu vulgar, kita pakai gambar yang apa ya, yang sekiranya itu tidak terlalu vulgar agar di marketplace itu gampang disetujui. Pokoknya kalau untuk marketplace itu tinggal kreatifnya kita. Kalau misalkan kita seperti ini kok masih gagal, kita coba lagi dengan format yang berbeda. Masih gagal, kita coba lagi. Pokoknya nanti pasti kita akan ketemu. Wah, ini ketemu kuncinya seperti ini. Nah, karena kalau kita cuman praktek sekali, 2 kali terus gagal, terus kita berhenti, ya sudah, kita nggak bakalan ketemu kuncinya gitu. Yang penting teman-teman tinggal pinter-pinter apa, pinter-pinter membuat kata kunci judul postingan di marketplace. Nah, karena kalau kita cuma praktek sekali, 2 kali terus gagal, terus kita berhenti, ya sudah, kita nggak bakalan ketemu kuncinya gitu. Semangat pagi, ada pertanyaan lagi ya. Mas, cara mendidik reseller gimana ya? Karena saya punya reseller banyak, supaya bisa meningkatkan omset. Resellernya pada belum mau jadi member. Nah, PR pertamanya untuk Mbak Ade Antika ya. PR pertamanya adalah mememberkan resellernya. Memberkan dulu resellernya. Nanti kalau sudah member, Mbak bisa lebih leluasa untuk membimbing mereka. Nah, karena kalau mereka belum member, Mbak mau memberikan info seperti apapun, mereka itu bukan member. Bener nggak? Tapi kalau mereka sudah member, Mbak bisa lebih leluasa. Bisa, ini loh harga kristalik, harga stokis sekian, harga distributor sekian, jualnya sekian. Nah, itu lebih plong untuk memberi materi dan lain-lain. Nah, paham ya? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Ayo, siapa lagi?
Satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya tutup. Oke, mungkin sudah ya. Saya tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak ya dari awal sampai akhir. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman cepat naik omsetnya dan cepat banyak jaringannya. Amin. Semoga juga teman-teman cepat menjadi stokis. Nah, oke, dari saya cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat. Nah, terus jaga kesehatan juga. Jangan lupa pakai masker kalau mau pergi-pergi. Nah, semangat pagi.